Dasarnya memang, inflasi sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi pasar. Mungkin hal yang, belum diprediksi oleh pasar sebelumnya itu adalah, adanya kenaikan, apa namanya ya, inflasi bidang kesehatan. Kalau nggak salah dari rilis barusan, inflasi bidang kesehatan itu tercatat di atas 0,2% ya, month on month. Saya rasa ini juga terkait dengan, obat-obatan yang, terkait juga untuk penjagaan kesehatan selama kondisi pandemi ini juga. Tapi secara general saya melihat, data inflasi ini, menunjukkan bahwa, memang, apa namanya, perbaikan demand itu tertahan ya Mas, di bulan, Mhm, Juli. Karena kalau kita lihat juga kalau untuk inflasi bahan makanan itu ini walaupun memang ada kenaikan, itu masih lebih rendah daripada rata-rata jangka panjangnya. Saya sih melihat, hal mhm. ini membuat, inflasi saat ini itu masih berada di bawah targetnya Bank Indonesia. Bank Baik. Indonesia kan punya target 3% plus minus satu. Dengan kondisi ini saya lihat, sampai akhir tahun kecenderungannya sih inflasi itu masih akan berada di bawah targetnya Bank Indonesia. Mhm. Baik, kalau kita lihat angka 0,08% ini apakah memang, daya beli masyarakat yang tidak ada atau memang ini, pola dari belanja masyarakat ini ditahan begitu? Saya rasa ini merupakan kombinasi dari, kedua hal tersebut. Kalau, dari masyarakat, menengah ke bawah tentunya secara daya beli terutama mereka yang bekerja di sektor non formal itu tidak terlalu, apa namanya ya, memang tidak terlalu baik kondisinya. Di satu sisi dengan adanya PPKM ini, belanja dari masyarakat kelas menengah ke atas itu juga masih cenderung tertahan. Inilah yang membuat inflasi belum akan naik dalam waktu pendek ini. Dan beberapa news juga, mengindikasikan belum ada, ancang-ancang atau informasi terbuka yang menyatakan akan ada perubahan administrative price. Maksud saya harga barang-barang yang diatur oleh pemerintah. Tapi kenaikan harga barang yang diatur pemerintah ini tetap harus kita waspadai untuk prospek inflasi di akhir tahun ini, Pak. Mhm, baik. Kalau kita lihat, terkait dengan cara mendongkrak daripada, daya beli masyarakat ini seperti apa? Karena kan kita lihat, normalnya Indonesia biasa kurang lebih di 3 hingga 4% begitu, Mas Fahrul. Oh iya, kalau untuk, Mhm, mendongkrak daya beli, saya sebenarnya sangat menyarankan di mhm, beberapa publikasi dan juga wawancara saya selalu, berusaha memberikan saran gitu, bahwa untuk meningkatkan daya beli sebaiknya pemerintah memberikan lebih banyak insentif stimulus yang direct berupa cash transfer kepada orang-orang yang bekerja di sektor non formal. mhm, Karena bagaimanapun yang harus kita sadari, orang yang paling terdampak dari sektor PPKM ini adalah bukan mereka yang kerja di sektor formal. Yang mhm. kerja di sektor formal kemungkinan memang akan ada turun pendapatannya, tiba-tiba mungkin income-nya ada yang di-adjust oleh perusahaan dan lain-lain, tapi dampaknya lebih severe terhadap orang-orang yang kerjanya di sektor non formal. Karena yang kerjanya di sektor non formal seperti pedagang kaki lima dan lain-lain, Mhm. itu dengan adanya PPKM ini simply prospek pendapatannya itu gone yang terjadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.